Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang di dalamnya kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bukan hanya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Sebagai manusia yang mengikuti jalur ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak ada sesuatu baik itu kecil ataupun besar kecuali terjadi dengan ketentuan Allah dan kehendak Allah Subhanahu. Tidak ada sesuatu apapun kecuali itu adalah iradah, keinginan dan qudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai hamba Allah, dan apapun yang muncul dari diri kita daripada perbuatan-perbuatan, baik yang bagus, terpuji, ataupun yang jelek, yang tercela, itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakini itu. Kita hamba Allah, ciptaan Allah. Perbuatan kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik perbuatan itu baik ataupun perbuatan itu buruk. Karena tidak mungkin manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri. Tapi semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu. Itu yang pertama kita yakini. Kemudian setelah kita yakini itu, sebagai orang yang beriktikad memiliki keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka setiap dari kita harus menuntut dirinya masing-masing untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya keyakinan semua yang keluar dari diri saya itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Perbuatan saya ini ciptaan Allah. Yakin? Ya, yakin. Cuman kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah harus menuntut diri untuk selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sekuat tenaga, dan tidak boleh memberi sedikit kesempatan bagi diri kita pribadi untuk meninggalkan sedikit pun daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan dirinya ini selalu jauh daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekuat tenaga menjauhkan diri daripada hal yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Kalau terjadi mungkin di antara kita ada yang melanggar agama Allah, bermaksiat kepada Allah, ya, maka dia bersegera kembali bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan yang wajib, kalau itu terjadi, dia menuntut dirinya untuk membayar, mengqadha. Bersegera untuk mengqadha, kemudian memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah meninggalkan salah satu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu. Dan mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ada di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak pernah sekalipun beralasan, mencari-cari alasan untuk pribadinya sendiri. Masal, contoh, kenapa kamu tidak sholat? Ya takdir Allah. Karena yang membuat af'al, perbuatan hamba ini siapa? Allah. Tidak mungkin saya membuat perbuatan anak sendiri. Ini Allah yang mentakdir anak tidak sholat subuh misalnya. Ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bukan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu memandang perempuan? Duh, ini takdir Allah. Allah mentakdirkan saya pada hari ini melihat perempuan, auratnya perempuan. Itu takdir Allah. Tidak mungkin saya mampu untuk menciptakan
perbuatan Anda sendiri. Semua perbuatan hamba ini adalah penciptaan Allah. Ini orang yang tidak mengikuti jalur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dalam kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Pengikut Nabi, orang yang masuk dalam ahlu sunnah wal jamaah tidak pernah sekalipun beralasan karena meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, beralasan untuk membela diri, menyatakan itu adalah Allah yang menentukan saya bermaksiat, Allah yang menentukan saya meninggalkan yang wajib. Perhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan musuh-musuhnya di dalam Al-Quran. Ketika mereka musuh Allah ini nanti akan membuat alasan-alasan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai' kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhann wa in antum illa takhrusun qul falillahil hujjatul balighah. Allah menceritakan di dalam Al-Quran, menyatakan sayaqulul ladzina asyraku, nanti di hari kiamat orang-orang yang syirik menyekutukan Allah itu akan mengucapkan kalimat. Apa ucapan mereka? Lau sya'allahu ma asyrakna. Kalau Allah mau, bisa sebenarnya kami ini tidak dijadikan orang syirik di atas dunia. Jadi mereka membuat alasan, saya syirik ini karena Allah yang menghendaki, kok saya sekarang diazab. Ini kalimatnya orang-orang musyrik nanti di hari kiamat. Sebenarnya Allah itu bisa membuat saya beriman itu. Kenapa saya ditakdir dulu di dunia menjadi orang musyrik? Ini kalimatnya orang-orang yang mensekutukan Allah. Kalau ada orang muslim kalimatnya mirip ini, hati-hati. Ditakutkan keimanannya nanti dicabut sama Allah. Di akhirat nanti dikumpulkan bersama orang-orang musyrik. Lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Kalau Allah mau, kita tidak akan menjadi orang musyrik. Begitu juga abah-abah kami, datuk-datuk kami tidak akan menjadi musyrik kalau Allah mau. Tapi ternyata Allah tidak mau kan? Ya sudah, kami musyrik akhirnya. Jadi orang yang syirik. Wala haramna min syai'. Kalau bisa, Allah itu sebenarnya bisa menghalalkan semua hal, sehingga manusia itu tidak ada yang melakukan yang haram. Buktinya Allah mengharamkan sesuatu, akhirnya ada orang melakukan. Kenapa Allah seperti itu? Nah, ini kalimat-kalimat orang yang musyrik. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Ini ucapan pendustaan orang-orang yang sebelum mereka. Jadi mulai awal ada kekafiran setelah Nabi Adam, ya kalimatnya seperti ini semua orang-orang musyrik itu. Hatta dzaqu ba'sana. Biarkan mereka berkata seperti itu, nanti dari kiamat mereka akan merasakan azab Allah. Qul hal indakum min ilmin. Ayo, nanti di hari kiamat dikatakan, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, siapa yang punya ilmu, yang mau mendebat Allah, siapa? Silakan, tunjukkan. Fatukhrijuhu lana. Keluarkan ilmu kalian. Ilmu debatnya keluarkan orang-orang musyrik itu. In tattabi'una illa adh-dhann. Yang kalian ikuti itu hanya persangkaan-persangkaan yang tidak ada dasarnya. Persangkaan-persangkaan kepada Allah yang tanpa dah. Wa in antum illa takhrusun. Kalian ini mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak bernilai. Qul falillahil hujjatil balighah. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang musyrik itu, hujjah, kalimat-kalimat bukti-bukti yang menunjukkan kesalahan mereka, prasangka mereka itu hanya milik Allah. Tidak ada yang bisa mendebat Allah di hari kiamat. Coba perhatikan ayat ini. Allah mensifatkan orang-orang kafir itu, musuh-musuh Allah itu disifatkan seperti ini kalimatnya. Apa tujuannya? Supaya orang Islam jauh dari kalimat ini. Sehingga akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan, memberikan pondasi kepada kita, yakini bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini, baik kecil maupun besar, itu ada karena kehendak Allah. Karena
kehendak Allah. Yakini seluruh hamba ini adalah ciptaan Allah. Dan apa yang keluar daripada mereka, daripada perbuatan baik ataupun buruk, adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Yakinkan itu satu. Akan tetapi berikutnya, kemudian tuntut diri kamu untuk menjalankan yang diwajibkan oleh Allah semaksimal mungkin sampai mati, dan tuntut diri kamu untuk menjauhi yang haram sampai mati. Kalau ada kesalahan dalam diri kamu, baik meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, segera. Kalau itu wajib diqadha, kalau itu haram segera tobat, kalau itu berkaitan dengan hak orang kembalikan, minta halalnya, kemudian bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali mengatakan saya meninggalkan wajib ini karena takdir Allah. Saya melakukan maksiat ini karena takdir Allah. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, jangan sampai ada yang mengikuti daripada kalimat-kalimat atau alasan-alasan daripada orang-orang yang musyrik. Mereka ingin mendebat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka nanti mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kallif nafsak, ajak diri kamu, nafsu kamu, pribadi kamu untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu jauh daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalulah bertobat kepada Allah setiap saatnya daripada kekurangan-kekurangan kamu dalam sholat kamu, dalam ibadah kamu, dalam zikir kamu. Selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ista'in billah, selalu mohonlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tawakkal alaih, kemudian pasrahkan itu. Pasrahkan tapi dengan harapan yang baik, prasangka yang baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi itu pernah bersabda, idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kalau ada orang kumpul-kumpul bahas terlalu dalam tentang takdir Allah, fa'amsik, itu jangan ikut-ikut. Nanti bisa rusak akidah kamu. Kalau ada orang sok bahas takdir Allah terlalu mendalam, tinggal. Itu bisa merusak akidah nanti. Itu bisa merusak akidah kamu. Maka Nabi SAW melarang kita untuk terlalu mendalam dalam ilmu yang membahas tentang qadar ini, takdir Allah Subhanahu. Karena banyak orang ketika terlalu mendalami itu ternyata semakin membahayakan bagi dirinya dia sendiri. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Kalau manfaatnya lebih besar, maka Nabi akan mengatakan, kalau ada orang membahas tentang takdir Allah, maka ikutlah kalian membahas. Tapi buktinya Nabi mengatakan fa'amsiku. Kalau ada yang bahas tentang takdir Allah, jangan ikut-ikut, inti diam aja atau minggir. Karena di situ ada doror, ada bahaya yang akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita hidup mengikuti jalur Nabi SAW, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Islam, membawa iman dan membawa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga bisa berkumpul bersama Nabi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.